Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Laili Rahmawati, NPM 1934011074. Saya jurusan Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang artikel ilmiah, yakni artikel ilmiah berbasis penelitian. Untuk pengertian dari artikel ilmiah itu sendiri, menurut KBBI, artikel ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat secara lengkap, seperti esai dalam majalah atau laporan surat kabar. Nah, untuk artikel ilmiah berbasis penelitian diartikan atau didefinisikan sebagai tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi dapat dikatakan bahwa artikel jenis ini merupakan bentuk ringkasan laporan penelitian yang dikemas dalam struktur yang lebih rapi atau lebih sederhana. Jadi dapat mudah kita pahami. Nah, untuk sistematika dari penulisan artikel ilmiah itu sendiri, yakni ada judul, identitas penulis, abstrak. Nah, dalam abstrak ini ada abstrak berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada keyword atau kata kunci, ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada latar belakang masalah serta masalah. Jadi di dalam pendahuluan itu dijelaskan kenapa sih kita ingin meneliti ini atau ingin melakukan penelitian ini. Nah, yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang selanjutnya ada hasil dari penelitian, ada pembahasan, ada simpulan, serta ada referensi atau daftar pustaka. Menganalisis dari satu artikel ilmiah seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Nah, kita akan menganalisis artikel ilmiah yang berjudul Peranan Manajemen Pendidikan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang ditulis oleh Fahri Widana, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Untuk yang pertama itu pendahuluan. Nah, untuk latar belakang dari dilakukannya penelitian ini, yaitu karena pada tahun 2015 Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA akan diresmikan dan diberlakukan. Untuk masalahnya adalah kita Indonesia belum siap untuk menghadapi MEA ini karena banyak masalah yang masih harus diperbaiki. Misalnya saja pengangguran yang tinggi. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mencari solusi diri Indonesia supaya siap untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini. Nah, hasil pembahasan, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jika persaingan MEA terjadi, maka tidak akan ada lagi sekat pembatas antar negara di kawasan ASEAN. Nah, untuk solusinya yaitu kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang harus memiliki daya saing yang tinggi untuk menghadapi MEA ini. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, yakni kita harus meningkatkan kualitas pendidikan. Karena dengan pendidikan kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting, yakni dapat meningkatkan human capital, dapat meningkatkan intelektualitas, kemampuan, keterampilan, dan lain sebagainya, sehingga dirasa bahwa peran manajemen pendidikan adalah faktor yang sangat penting untuk menghadapi MEA ini. Untuk peran pendidikan itu sendiri, kita tahu bahwa UMKM di Indonesia itu sangat besar kontribusinya, sehingga bayangkan jika pemilik dari UMKM tersebut atau pengelolanya mempunyai intelektualitas yang tinggi, pastinya kita akan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat dan daya saing kita pun juga akan meningkat. Simpulannya yaitu peningkatan pendidikan merupakan solusi menghadapi MEA, juga salah satu langkah untuk memperkuat UMKM. Bila semua sejalan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti akan tinggi.
Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.